Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita akan melihat salah satu pengarang peranakan Tionghoa yang cukup terkenal yang menulis pada tahun 1930, yakni Lim King Ho. Mengapa Lim King Ho ini cukup penting posisinya dalam sastra peranakan Tionghoa? Karena karya-karya dia secara konsisten melihat masyarakat lokal atau menjadikan tradisi lokal sebagai bahan cerita. Dia menginterpretasikan tradisi lokal dan memberi makna pada tradisi lokal itu untuk dikenalkan pada masyarakat peranakan Tionghoa dan juga masyarakat lokal atau masyarakat Jawa ataupun Bali dan Sunda. Lalu sebenarnya siapakah Lim King Ho ini? Lim King Ho sering menggunakan nama samaran Romano dalam karya-karyanya. Dia lahir di Malang pada tahun 1900 dan meninggal dunia ini menurut catatan ini setelah kehadiran Jepang di Indonesia. Tepatnya pada tahun 1942 di Wulingi, Malang. Ini menurut catatan Po Kiu An. Seperti para pengarang yang lain, Lim King Ho ini terdidik dalam tradisi pendidikan Tionghoa melalui sekolah Tionghoa Wekuan. Dia belajar bahasa Tionghoa dan juga mengenal kesusastraan Barat dan India. Meskipun dia mengenal kesusastraan Barat ataupun India dan juga kesusastraan Tiongkok, dia juga sangat tertarik pada kesusastraan Jawa. Hal ini dikenalkan oleh ayahnya dan teman-teman dari ayahnya. Lim King Ho sangat mengenal, sangat menyukai sastra Jawa dan filsafat atau pemikiran dari Ronggo Warsito. Lim King Ho atau Romano ini telah menulis sejak tahun 1920, jadi ketika usianya masih 20 tahun. Karya-karya Lim King Ho ini berjumlah kurang lebih 67 judul dan secara umum karyanya mempersoalkan atau membicarakan masalah tradisi lokal dalam masyarakat Jawa. Hal ini contohnya adalah tradisi Gowok di daerah Banyumas, kemudian tradisi Tengger ataupun novel-novel atau cerita-cerita Jawa yang diadaptasi dan diterjemahkan secara bebas oleh Lim King Ho. Selain menerjemahkan ataupun mengadaptasi cerita-cerita Jawa, Lim King Ho juga mengadaptasi cerita-cerita dari Tiongkok seperti Sang Kuo Seyen Yi atau Kisah Tiga Negara dan Perjalanan ke Barat atau yang dikenal dengan Kera Sakti. Seperti pengarang-pengarang yang lain dalam masyarakat peranakan Tionghoa, Lim King Ho ini juga menjadi seorang jurnalis. Seperti pada tahun 1929, dia menyumbangkan tulisannya untuk dua majalah sastra, yakni Liberty dan Cerita Roman, yang menghadirkan novel atau cerita yang berlatar keindonesiaan pada masa itu. Cerita atau karya sastra yang dia tulis yang cukup terkenal yakni Rawa Bangkai. Cerita ini menceritakan tentang kehidupan masyarakat peranakan Tionghoa pada saat peristiwa pembunuhan massal pada tahun 1740. Dia menginterpretasikannya dalam bentuk sastra yang cukup menarik dan sangat baik menurut para kritikus. Hubungan Lim King Ho dengan para pengarang peranakan Tionghoa yang lainnya terjalin sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan peran Lim King Ho dan Ong Ping Lok yang saat itu menjadi editor atau pemimpin dalam cerita roman. Lim King Ho diberi kesempatan dan dibantu oleh Ong Ping Lok untuk menerbitkan karya sastranya dalam majalah kesastraan pada masa itu. Seperti yang telah kita dengarkan bahwa Lim King Ho ini sangat concern atau sangat perhatian terhadap masalah lokalitas di dalam karyanya. Hal ini setidak-tidaknya dia telah mengadaptasi beberapa cerita dari masyarakat Jawa. Misalnya pada tahun 1930 dia mengadaptasi cerita Ramayana dengan judul Rama. Kemudian dia juga melihat
kehidupan masyarakat Tengger dengan novel yang berjudul Anjarsari yang diterbitkan pada tahun 1929, kemudian tentang novel etnografi yang terdiri dari tentang tarian di Banyumas dan di Bali yang diwujudkan dalam novel yang berjudul Gandrung yang diterbitkan pada tahun 1929. Novel yang sangat menarik dari para kritikus sastra peranakan Tionghoa adalah Kembang Wijaya Kusuma yang diterbitkan pada tahun 1930. Novel ini bercerita tentang perbedaan kelas sosial di masyarakat Jawa antara kelas bangsawan, kemudian kelas rakyat biasa atau petani, yang mana terjadi pertentangan-pertentangan kelas di dalam masyarakat Jawa, sehingga perlu diharmonisasikan oleh sebuah nilai, yakni filsafah Jawa itu sendiri. Peristiwa alam ataupun sejarah tentang masyarakat lokal seperti ketika terjadi letusan Gunung Kelot pada tahun 1874 ini diabadikan oleh Lim King Ho dengan novel yang berjudul Meledaknya Gunung Kelot yang diterbitkan pada majalah Cerita Roman tahun 1929. Hal yang cukup menarik adalah bahwa Lim Kim Ho ini sangat concern pada masalah lokalitas seperti cerita-cerita Damar Wulan, Ronggolawe, kemudian tentang masyarakat Tengger dan lain sebagainya, tetapi dia tidak meninggalkan apa yang disebut dengan jalan hidupnya sebagai orang peranakan Tionghoa, yakni memilih agama Konghucu sebagai jalan hidup di masa terakhir kehidupan dia pada tahun 1942 ketika Jepang datang. Sumbangannya yang sangat besar dalam sastra peranakan Tionghoa ini adalah kemampuan dia dalam menulis cerita etnografi yang didasarkan pada penelitian atau riset yang dilakukan oleh Lim King Ho dengan tinggal di suatu masyarakat tersebut, misalnya tinggal di Tengger dan sekitarnya, kemudian dia mengabadikan cerita-cerita yang ada dalam masyarakat itu dan diinterpretasikannya. Hal ini menunjukkan bahwa cerita-cerita yang ditulis dalam tradisi lokal ataupun bahan atau materinya tradisi lokal ini menunjukkan sebuah genre yang baru, yakni genre cerita etnografis. Meskipun demikian, ini tetap dianggap sebagai karya sastra sehingga interpretasinya harus mendasarkan pada sifatnya sebagai karya sastra. Untuk kesempatan yang berikutnya kita akan melihat karya-karya dari Lim King Ho yang cukup mendapat perhatian ataupun dianggap baik oleh para kritikus. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan karya atau ulasan dari karya pengarang yang sangat cukup produktif, yakni Lim King Ho.